Pemirsa, viral sebuah video di jagat maya yang memperlihatkan sekumpulan pria yang diduga gay berkumpul di sebuah tempat bernama Cafe Wow di Jalan Warung Jati Raya, Jakarta Selatan. Pemirsa, sebuah video yang mempertontonkan aksi LGBT di sebuah kafe di kawasan Kita ke sorotan lainnya, saudara. Isu LGBT kembali mencuat setelah Ketua MPR menyeret sejumlah nama pesohor di tanah air kelompok LGBT seolah menjadi inspirasi penikmat seni, dan tentunya hal ini menjadi sebuah ancaman besar. Cinta merupakan emosi yang dimiliki oleh manusia dan memiliki afeksi yang kuat akan ketertarikan pada seseorang. Menurut ahli psikolog Robert G. Sternberg, bahwa cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan. Cinta dapat meliputi setiap orang dan dari berbagai tingkat usia. Tak hanya itu, ternyata cinta juga bisa menjadi penyimpangan akan rasa suka, seperti kepada sesama jenis dinilai tidak semestinya di mata umum. Homoseksual merupakan penyuka sesama jenis dan dinilai penyimpangan menurut pandangan masyarakat, bahkan agama. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang merupakan kelompok penyuka sesama jenis sejak tahun 1990 tergantung gender tersebut. Dalam LGBT, orientasi seksual antara lelaki dan perempuan memiliki perbedaan. Gay merupakan orientasi pada laki-laki yang tertarik pada seksual, romantis, dan emosional pada laki-laki, sedangkan lesbian merupakan orientasi perempuan yang tertarik pada seksual, romantis, emosional pada perempuan. Selain itu, ada jenis lain orientasi seksual bernama biseksual yang tertarik pada laki-laki dan perempuan. Lalu ada panseksual yang tertarik pada individu tanpa melihat jenis kelamin. Dan aseksual yang tak tertarik pada siapapun. Ya, jadi memang dalam perspektif psikologi, masalah homoseksual atau orang menyebut dengan komunitas LGBT ada masalah dengan tumbuh kembang. Di saat tumbuh kembang ada misalnya kasus pelecehan, atau ada masalah kemarahan kepada ayah, atau ada masalah kurangnya edukasi tentang seksual. Karena dari berbagai teori yang saya baca pun banyak sekali memang orang mengatakan bahwa dalam jurnal tidak ada yang genetik gitu. Bukan orang lahir lalu tiba-tiba lalu menjadi seorang gay, tapi itu adalah berproses perkembangan pembelajaran sosial, melihat, bergaul. Jadi orang normal pun kalau bergaul dengan seorang gay, misalnya seorang yang homoseksual, lama-lama juga akan terpengaruh. Ini sama seperti orang yang melakukan perbuatan zina, perbuatan free sex ya. Itu juga karena faktor pergaulan, bukan karena faktor genetik. Ya. LGBT di luar negeri sudah dianggap hal yang lumrah. Seperti di Belanda, yang pertama kali melegalkan pernikahan sesama jenis pada 1 April tahun 2001 dengan diperkuat pasal 30 KUHP Belanda yang berbunyi pernikahan dapat dilakukan oleh dua orang dengan orientasi seks yang berbeda atau sama. Selain legalnya pernikahan sesama jenis di Belanda, di Amerika merayakan Pride Month sebagai bulan kebanggaan kaum LGBT yang dirayakan selama bulan Juni. Kondisi LGBT di Indonesia dalam diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum LGBT dianggap bukan kejahatan menurut penelitian berjudul Kriminalisasi Merayap. Arus Pelangi merupakan organisasi yang fokus dalam memenuhi hak LGBT. Tercatat bahwa terdapat 1.850 orang LGBT menjadi korban persekusi selama tahun 2006 hingga tahun 2018. Bahkan, Arus Pelangi juga ingin menegakkan undang-undang yang dianggap diskriminatif terhadap kaum LGBT dan menginginkan fasilitas mempermudah identitas diri bagi kaum LGBT dalam pencatatan sipil. Kita harus mendefinisikan dulu tuh, ada 3 kan orientasi seks,
tindakan seks dan identitas seks. Jadi lain itu. Nah, LGBT itu termasuk identitas seks. Apa identitas seks? Berkaitan dengan undang-undang, kemudian berkaitan dengan norma masyarakat dan kepercayaan masing-masing individu, identitas. Jadi dia berkaitan dengan keseluruhan hidupnya dia gitu. Dia setuju atas itu, berarti itu LGBT. Contohnya saya laki-laki, saya tertarik sesama laki-laki berarti homoseksual kan orientasinya. Tapi saya ingin masih menikah dengan perempuan, masih ingin punya anak dengan perempuan, masih mengikuti undang-undang negara, mengikuti agama saya, itu disebut orang laki-laki yang orientasinya homoseksual atau same sex attraction. Adanya kaum penyuka sesama jenis atau disebut homoseksual di Indonesia dinilai sebagai hal yang tabu bagi masyarakat dan dinilai salah, bahkan tidak bisa diterima. Terdapat sumber yang mengaku penyuka sesama jenis, dia menceritakan pengalaman menjadi seorang homoseksual. Gue kayaknya nggak tahu kapan persisnya, tapi yang gue tahu adalah dulu tuh ketika gue kecil itu tuh gue sudah suka sama cowok gitu. Nah, gue ngerasa bahwa oh gue ini beda gitu. Gue menemukan bahwa gue ini beda tuh pas akil balik sih, pas SMP. Ketika gue ngeliat teman-teman gue yang cowok yang lain, terus mereka ternyata suka sama cewek gitu. Dan yang suka sama cowok itu ternyata nggak normal. Yang normal tuh yang mereka gitu, yang suka sama cewek gitu. Gue agak sedikit berpengaruh ke pendidikan gue juga. Di selain itu di lingkungan gue juga menolak gue dengan mereka kayak ngebully gue segala macam gitu. Nggak tahu ya, mungkin secara gestur tubuh itu gue kayak apa sih sebutannya ngondek atau segala macam gitu ya. Terus kayak ya udah biasalah dibully, anak SMP dibully ya nggak mau sekolah gitu. Kalau gue waktu itu gitu, gue sempet yang sebulan tuh cuma sekali masuk gitu. Tapi gue di rumah aja, nggak kemana-mana karena gue cuma nggak mau ke sekolah aja gitu karena dibully itu. Orang tua tahu. Nah mungkin pada waktu itu ibu gue juga mengizinkan untuk tidak, ya udah nggak apa-apa nggak usah sekolah gitu. Mungkin karena dia tahu kalau di sekolah gue dibully gitu. Terus nggak ada pilihan lain gitu. Karena dari SD sih sebenarnya kalau dibully-bulinya, karena gue punya gestur kayak gitu tuh gue merasa bahwa seingat gue ya dari SD gue udah dibully sih. Nah mungkin ya terus emak gue tahu, mungkin kayak ya udahlah nggak apa-apa anak gue nggak usah di rumah aja gitu, toh nggak kemana-mana gitu. Emak gue dipanggil ke guru BK, dia datang terus kayak ya santai, nggak yang ngomel-ngomel yang kayak gitu, tapi kayak santai gitu. Oh yaudah gini. Terus habis itu satu ketika gue deket sama satu cowok, gue ketemu ini di lingkungan kerja gue. Terus habis itu gue dekat, terus gue WhatsAppan, terus kakak gue ngeliat gue WhatsAppan sama si cowok ini. Terus habis itu biasa lah ya kalau WhatsAppan pacaran nih sama aja gitu ya, ada love-nya atau gimana gitu. Terus kakak gue curiga, terus akhirnya kakak gue ceritain itu ke ibu gue dan ke bokap gue. Mungkin kalau gue agak santai ya, terlalu santai ya. Kakak gue bilang ke emak gue, terus emak gue kayak mau kemana gitu. Waktu itu lagi malam minggu, nah gue mau ke rumah cowok ini. Mau kemana gitu. Lu ini ya apa namanya mau malam mingguan lu ya sama cowok gitu. Terus kayak emak gue bilang tuh pak pacaran sama cowok gitu. Dari situ gitu iya aja. Terus bapak gue juga nggak ada yang reaksi gimana, reaksinya gitu doang. Gue juga heran kenapa, apa gue nggak dipeduliin apa gimana gitu. Tapi enggak, ternyata bokap gue di lingkungannya punya teman-teman yang gay juga dan tahu pola hidupnya mereka tuh kayak apa gitu, teman-teman yang gaynya ini gitu. Jadi mungkin dari situ, gue nggak tahu pasti ya, tapi mungkin dari situ bokap gue bisa bisa punya opini bahwa oh gay itu nggak apa-apa sebenarnya gitu, karena bapak gue sebelumnya kenal sama orang gay gitu. Ada beberapa proses ya. Yang pertama tadi kebingungan. Jadi banyak remaja-remaja yang tidak mendapatkan edukasi dari orang tuanya tentang seksual. Ini penting. Ada seorang gay yang sudah tobat hijrah bilang ke saya begini, Mas Iqbal, seandainya dulu orang tua saya itu mengedukasi saya tentang mana yang boleh, mana yang tidak, tentang kelamin, tentang seksual, itu pasti saya nggak akan jadi begini. Karena tidak ada kejelasan, karena orang tua saya tabu, akhirnya saya itu mengikuti apa yang diajarkan oleh lingkungan saya. Bahkan dia baru sekali saja hubungan seksual, dia langsung kena HIV/AIDS. Dia sangat menyesal. Jadi banyak sekali ini soal pengaruh dari
pembelajaran sosial ataupun juga lingkungan. Karena kan gue umurnya 23 tahun. Terus kedepannya gue sebenarnya sekarang bukan orang yang mikirin gue akan seperti apa sih 5 tahun apa 10 tahun lagi gitu. Tapi kayaknya untuk sekarang gue tidak berpikir bahwa gue akan menikah dengan perempuan. Gue belum mikir kalau misalkan gue masa depannya kayak apa. Gue sih tipe yang yaudah ikutin aja alurnya itu sekarang. Kak Sinyo merupakan seorang ketua Yayasan Peduli Sahabat yang bergerak dalam pengobatan kecanduan seperti kecanduan game, pornografi, hingga penyimpangan seksual. Beliau menjelaskan bahwa penyimpangan seksual dapat disembuhkan dengan metode yang dimiliki Yayasan Peduli Sahabat. Kalau Peduli Sahabat itu kita kan bukan cuma yang non heteroseksual ya kita ya. Ada kecanduan game, kecanduan pornografi. Nah, kita membantu ke modifikasi perilaku. Jadi tujuannya bukan mengubah orientasi seks. Kita memodifikasi perilaku mulai dari pemikiran. Misalnya nih, ada laki-laki yang ketika melihat misalnya yang dia sukai ya sesama jenis misalnya, badannya gede, mungkin kemaluannya apa gitu yang dia bayangannya seperti itu kita modifikasi, diubah sudut pandangnya, misalnya jangan-jangan sudah kena AIDS, jangan-jangan nanti kalau aku jadian sama dia nanti dibuka aib, seperti itu. Jadi yang kita modifikasi itu perilaku dan itu ada secara ilmu pengetahuan bisa. Nah, jadi itu yang kita kerjakan, memberi simulasi. Ini 2014 kalau nggak salah, nemu akun Facebook namanya Sinyo Egi. Saya klik aja. Dengan bodohnya waktu itu nginbox langsung pakai akun asli kan. Terus curhat gitu. Terus kata Kak Sinyo tuh, kamu pakai bikin akun baru, nggak apa-apa, saya mau aja. Gak bisa, nanti diketahui sama orang gitu. Gak boleh, kata gak boleh pakai akun yang ini. Udah akhirnya bikin akun. Terus curhat tuh sama Sinyo itu. Dan itu adalah orang pertama akhirnya saya bisa bercerita dengan sejujur-jujurnya apa yang sudah saya lakukan sama Kak Sinyo. Itu dengan panjang lebar dan itu benar-benar plong. Akhirnya di hari itu saya benar-benar lepas gitu, akhirnya ada yang bisa saya curhati gitu. Terus saya dapat pendamping, kemudian saya dikasih PR-nya yang pertama itu saya harus minta maaf ke semua orang di sosmed saya, sama orang tua juga minta maaf. Ya orang tua juga kaget, kamu kenapa tiba-tiba? Ya udah minta maaf saja, doakan gitu kan. Terus sholat tobat, itu baru menghapus semua kontak teman yang begitu, menghapus akun Facebook yang begitu. Selain PR dari Peduli Sahabat, teman-teman di sosmed juga mendukung gitu, mengingatkan. Karena kita kan nggak boleh tukar kontak apapun. Karena kalau ketahuan kita langsung di-ban, dikeluarin gitu. Atau bisa PR-nya diulangi lagi. Sedangkan satu PR itu bisa yang paling cepatnya 3 bulan. PR 1 kan ada 7 tuh. Waktu itu saya sempat ngulang karena ada satu temen mantan saya ya ini berusaha ngedeketin saya lagi, kalau saya udah nggak mau, tapi dia datang yang ngegoda lah sampai saya akhirnya ya berbuat begitu lagi gitu kan. Terus, tapi saya bilang kasihnya, terus ya udah kamu balikan lagi PR-nya kalau begitu, balik lagi. Makanya saya hampir 2 tahun lebih di situ pendampingan 2 tahun lebih. Diedukasi. Kalau nggak mau ya kita nggak bisa gitu. Misalnya pokoknya saya pengennya orientasi saya berubah, ya susah gitu. Yang kita bisa bantu modifikasi perilaku. Misalnya nih, kan ada orang yang tertarik sama jenis kemudian disuruh nikah, kan bingung dia nanti. Laki-laki terutama ya, kalau perempuan mah hampir nggak ada masalah. Ya ada tapi nggak sebesar di laki-laki. Karena kalau laki-laki ketika melakukan hubungan seks kan ada sesuatu yang dia harus gunakan kan, supaya bisa digunakan di perempuan. Nah itu kan nggak mungkin dia nggak diajari gitu. Karena minta maaf dia melihat perempuan aja mutah-mutah gitu kan, jijik gitu. Nah itu kan harus diajari. Nah itu jadi kita mengedukasi, memberi tips dan trik bagaimana tadi menghadapi. Jadi diedukasi, ditawari dulu,
kita gali dulu, ditawari, diedukasi, didampingi pakai simulasi tadi sampai dia lulus sekitar 6 bulan. Sejak awal kami sudah memberitahu, dilihat dulu nih, kalau dia masih anak-anak sekitar umur 12, 13, 14, ya kita ngasih, ini kayaknya masih bisa untuk diarahkan. Tapi kalau sudah umur 15 ke atas, kecenderungannya mereka sudah mengkristal, sudah punya pilihan. Nah, kita sudah memberitahu bahwa ya kita paling cuma bisa mengedukasi dan mendoakan, karena ya yang dibutuhkan tuh niat tadi, keinginan dari dirinya sendiri. Nah, harapannya ketika keluarganya diedukasi, si anak itu diedukasi, harapannya mau nanti dia berniat untuk kembali ke fitrahnya. Itu harapannya. Termasuk yang pasangan tadi. Jadi kita sudah memberitahu dari awal bahwa kemungkinan sangat kecil karena ini dipaksa gitu. Selain psikolog, pandangan penyuka sesama jenis juga memiliki dampak negatif dalam kesehatan pelakunya. 90% dari penderita HIV itu LSL ya. Kita sekarang sebutnya LSL ya, lelaki seks lelaki. Ya kalau di Amerika kita sebut, di luar negeri disebutnya MSM, men who having sex with men. Kalau di Indonesia sekarang jadi LSL, kita nggak sebut lagi gay. Ya, kalau waria kan tetap ya, tapi sebenarnya LSL ya itu udah masuk juga ya. Paling kecil umur 15 tahun sudah kena AIDS, udah ada AIDS. Nah, HIV itu kan kalau belum ada gejala, AIDS sudah ada. Seks bebas yang di luar pernikahan nggak boleh juga. Tapi kenapa LGBT ini yang kita utamakan? Kenapa? Karena penularan paling gampang IMS dan HIV/AIDS itu lewat dubur. Tapi yang laki perempuan bukan istri juga nggak boleh. Ya, infeksi menular seksual itu 16 macam, bukan cuma HIV ya. Nah itu ada sifilis ya, sekarang itu juga ngeri sekali. Kemudian ada kondiloma, itu bikin kanker ya, kanker serviks. Nah ini ya, kanker dubur, kanker tenggorokan, kan sekarang pada lewat mulut tuh ya. Mulai 2020 penyebab HIV di Indonesia tertinggi bukan dari narkoba sekarang ya. Seluruh provinsi Indonesia diperiksa, ternyata dari penderita HIV itu paling tinggi sekarang penularannya dari LSL. Ngeri nggak? Penyembuhannya tergantung, kalau HIV kan nggak bisa. Obatnya itu hanya bikin virusnya pingsan. Dan ini economic burden, jadi menghabiskan uang negara. Kenapa? Dibayar negara, bayangin. Ada juga pasien saya datang, beneran ini anak muda, sama pacarnya datang, cewek pacarnya. Saya ini kenapa dokter, ini sifilis, saya bilang stadium 2. Ya kan? Kirim ke RSCM. Periksa darah, bener sifilisnya tinggi sekali. HIV positif, jangan salah loh. Terus dia nangis ya kan, berapa itunya ternyata saya punya, dokter saya punya 4 pacar, 3 cowok 1 cewek. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk memilih, tinggal kita yang menentukan sikap. Sayangnya, apa yang kita pilih belum tentu benar di mata masyarakat, dan apa yang kita pilih belum tentu benar untuk diri sendiri.